Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal alhamdulillah. Nah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. As wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alla nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa fa'usikum wa nafsi bittaqullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat hidayahnya kita dapat menyaksikan khutbah saya pada hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada kita semua umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu pegang teguh pada ajaran beliau hingga ajal menjemput kita. Pada khutbah hari ini berjudul pentingnya zikir dan fikir. Cara bahasa, zikir berasal dari bahasa Arab, yaitu zakro dan guru, yang berarti mengingat. Ditinjau dari syariat, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut berulang-ulang nama Allah atau Asmaul Husna atau kalimat thayyibah, kalimat-kalimat baik dalam syariat seperti laula wal lakula illa hadi walabil hadim. Sedangkan fikir juga berasal dari bahasa Arab, yaitu fakro yu fakiru, yang artinya berpikir. Secara istilah dalam agama, fikir adalah memikirkan ciptaan Tuhan. Pertama, ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan kedua kedua mengungkap hikmah di balik setiap ciptaan dan kejadian yang pada akhirnya ditemukan ilmu pengetahuan. Lebih dalam lagi, Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia dua potensi besar, yaitu hati dan otak, untuk melaksanakan tugas khalifahannya di muka bumi, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah kepada Tuhanmu, berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dalam menjalankan tugas menjaga alam ini, manusia harus menyeimbangkan kedua potensi tersebut, karena apabila hanya menggunakan salah satu potensi, maka manusia tidak akan mampu menjalankan tugas khalifahnya dengan baik, karena yang terjadi adalah kepincangan. Misalnya saja, manusia hanya menggunakan sat- satu potensi hati, zikir. Dia akan terjebak pada pemujaan terus-menerus tanpa memperhatikan masalah duniawi, dan biasanya menyendiri, menyepi dari kehidupan luar. Inilah yang disebut-sebut oleh cendekiawan Muslim penyebab kemunduran kaum muslimin. Sedangkan orang-orang yang selalu memakai akal atau fikir
Dia akan terjebak pada konsep-konsep pemikiran tanpa ujung karena ilmu pengetahuan terus berkembang dengan nilai menciptakan teknologi. Akan tetapi lebih banyak dampak kerusakan daripada manfaat. Seperti bom atom, teknologi nuklir, dan sebagainya. Sehingga sampailah pada suatu zaman orang berkata ketika Tuhan mati. Karena sejak saat itu aktivitasnya sebagai subjek terhenti. Keseimbangan antara zikir dan fikir adalah kunci manusia dalam menjalankan tugas khalifahnya. Dengan berzikir kita menemukan tujuan akhir dari apa yang akal atau pikir kita ciptakan. Teknologi terarah pada rasa kemanusiaan dan kealaman, bukan pada kepentingan manusia saja, karena manusia adalah perpanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengurus bumi dan nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa zikir mempunyai makna yang sangat tinggi. Zikir akan membawa manusia ke dalam suasana ibadah yang istiqomah untuk senantiasa mengingat Allah dalam hatinya. Zikir akan menjadikan Allah sangat berperan dalam kehidupan kita menuju ke arah kebaikan. Karena itu, amalan zikir dipandang sebagai amalan yang sangat mulia dalam agama Islam dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaat apa yang kita dapatkan dengan berzikir? Kadang kita tidak mendapatkan hasil dalam upaya yang kita lakukan. Akibatnya sering terjadi kekecewaan atau kita merasa gelisah dalam kesusahan atau kita ragu dan takut dalam melangkah atau seringkali manusia lupa dan melakukan kezaliman. Terhadap semua itu Allah SWT mengingatkan manusia untuk senantiasa berzikir pada Allah sehingga dia akan mengingatkan dan menguatkan kita sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10, apabila telah ditunaikan sembahyang maka bertambahlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak banyak supaya kamu beruntung. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara berzikir dan kapan kita harus berzikir? Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah menghendaki manusia mengingatnya setiap saat dengan merendahkan diri dan rasa takut serta tidak mengeraskan suara. Selain itu, dianjurkan untuk mengingatnya setelah aman atau tenang, baik di waktu berdiri, duduk, atau berbaring. Dan diberitahukan bahwa binatang pun melakukan zikir pada Allah dengan caranya masing-masing. Apalagi manusia dengan derajatnya lebih tinggi daripada binatang. Tentu lebih mengetahui pentingnya mengingat Allah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hendaklah manusia selalu mengingat nikmat yang telah Allah berikan serta kejadian manusia yang berasal dari tiada. Dengan demikian, zikir akan terus secara sadar dilakukan sebagai upaya mengingatnya setiap saat. Dia menyuruh hambanya untuk berzikir sebanyak-banyaknya, berzikir pagi dan petang. Dan zikir yang utama ada dalam sholat yang telah diatur waktunya ada atas orang-orang beriman. Zikir dilakukan sesuai sholat saat lupa, usai beraji, saat manusia merasa lelah, saat bertemu dengan musuh, saat menyembelih hewan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari uraian singkat khutbah ini dapat diambil kesimpulan dan dari kesimpulan ini mudah-mudahan dapat membawa kita kepada kehidupan dan tindakan yang lebih baik. Beberapa kesimpulan tersebut adalah: pertama, zikir adalah mengingat Allah dengan senantiasa menghadirkan kalbu bersama Allah dengan melepaskan diri dari kelalaian. Kedua, zikir adalah ibadah yang mulia di sisi Allah yang dapat menenteramkan. Ketiga, sholat adalah bentuk zikir yang paling utama. Selain itu, dapat juga dilakukan membaca Al-Quran, tahmid, tahlil, atau takbir.
Barakallah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa ayyakum bima fihinna minal ayati wa zikril hakim wa nafa'anna bi hadi syariyadal mursalin wa biko walihil wim hulu khawali hadza wa astaghfirullahil azim li'allakum wa li syairil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat in kulli min kulli dhabi fas aghfaruhu innahu huwas samiul azim wa innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiraan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuridu wa ashhadu an la illa wahdu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallu alaihi sallu alaihi wa ala alaihi wasallam tasliman katsiran ala ila yaumiddin amma ba'du fatakul tu allahu hakitu taqwa qamar aman badallah innallaha amarakum bi amri bida afia ibi nafsihi wa rasani bima la ikratil mus sakbihati bikwa sihi wa usula usulat bikum ayuhal mumina minal jannati wa insihi fa allalahu qawlan kariman innallah innallaha wa malaikatahu halunna alan nabiyya ayyuhalladzina amanu sahulu alaihi wasallimu taslima Allahumma salli wa sallima wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa arida dala ummaan khulafa ur-rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsamana wa Ali wa Amsya Iril Ali was sahabati ajmain wa tabina wal uh, ab- aib tabina wa aman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'amun bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya imin wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat Allahumma inna nas'aluka daulatan khalifatan rasyidatan ala minnati an nubuwah Allahumma inna Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian khutbah dari saya. Bila ada kurang yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.